Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan operasi pecahan. Sebelumnya kita udah belajar penjumlahan, sekarang kita belajar pengurangan. Nah, pengurangan ini tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Jadi, untuk yang pengurangan ini, untuk pecahan itu kan di sini ya pembilang, dan yang di bawah itu penyebut. Jadi kalau pecahan ini dikurangi dengan pecahan juga, maka caranya yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sama seperti penjumlahan. Kemudian setelah disamakan penyebutnya, ketika penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Kalau yang di penjumlahan itu kan dijumlahkan, kalau di pengurangan berarti dikurangi pembilangnya. Kemudian cara menyamakan penyebutnya juga sama seperti pada penjumlahan. Ada dua cara. Yang pertama, jika penyebutnya itu bernilai kecil, misalnya kurang dari 10, misalnya angka 1 sampai 9, itu gunakan metode mengalihkan penyebut. Jadi, yang B ini dikalikan D, kemudian yang A dikalikan D, yang D dikali B, dan yang C juga dikali B. Namun jika penyebutan itu bernilai besar, misalnya udah belasan, puluhan, itu kita gunakan KPK. Jadi kita cari KPK-nya antara B dan juga D. Kita lanjut ke contohnya. Ini untuk metode mengalihkan penyebut. Kenapa? Karena penyebutnya ini bernilai kecil, yaitu nilai 3 dan 4. Jadi kalau kurang dari 10 itu kita gunakan metode ini, metode mengalihkan penyebut. Karena ini 3 dan 4, berarti kita langsung kali aja. Jadinya yang ini 3-nya dikali sama 4, yang 5-nya juga dikali 4. Dikurang yang 4-nya ini kita kali 3. Terus yang satunya juga kita kali 3. Jadi sama dengan 5 dikali 4 20, 3 dikali 4 12, dikurangi 1 kali 3 3, 4 kali 3 12. Jadi gini ya, yang 3 dikali 4, yang 5 juga dikali 4. Itu untuk yang pertama. Kemudian kalau pecahan yang kedua, itu yang 4 dikali 3, yang 1 juga dikali 3. Gitu. Jadi ini hasilnya 20 dikurangi 3 itu 17, per penyebutnya 12. Jadi tinggal dikurang pembilangnya kalau penyebutnya itu udah sama. Terus lanjut ke contoh yang kedua. Ini metode KPK. Kenapa metode KPK? Karena penyebutnya ini bernilai lebih dari 10, bernilai besar, jadi lebih baik pakai KPK. Berarti kita cari dulu nih KPK dari 48 dan juga 32. Kita gunakan pohon faktor. KPK 48, pohon faktor 48 kita bagi 2, 24. Kita bagi 2 juga, jadi 12 dibagi 2 6, dibagi 2 itu 3. Kemudian yang 32 dibagi 2 16, dibagi 2 8, dibagi 2 4, bagi 2 2. Terus yang 48 itu berarti 2-nya ada 4, 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian yang 32 itu 2 pangkat 5. Nah, KPK itu kan semua besar, berarti semua angkanya dan pangkatnya yang paling besar. 2 pangkat 5 itu 32 dikali 3 96. Jadi penyebutnya itu 96. Oh, ini kurang ya harusnya. Ini harusnya kurang nih. Kurang. Kurang sama dengan 48. Berarti ini jadinya kita 96 dikurang 96. Nah, 96 dibagi 48 kan hasilnya 2. Berarti di sini 48. Oh, ini kita tulis dulu 48 dikali
ya 2 dikali, 5-nya dikali, 7-nya juga dikali. 96 dibagi 48 kan 2, kita tulis di sini. Yang di sini juga 2 otomatis. Jadi yang di sini itu ngikutin yang di sini. Kemudian 96 dibagi 32 kan 3, kita tulis di sini. Yang di sini juga ikut-ikutan 3. 7 dikali 2 14. 5 dikali 3 15. Jadinya 14 dikurangi 15 itu, oke, coba kita tuker aja apa ya. Oke, kita tuker aja nih. Yang 5/32 di depan, 7/48 di belakang, supaya nggak jadi negatif kalau tadi hasilnya negatif. Oke, KPK-nya tetap 32 dan juga 48 karena penyebutnya 32 dan 48. Ini dikurang, ini sama dengan ini 96 dikurang 96. Di sini 32 dikali, ini 48 dikali, kita tulis ulang dulu, 5 dikali 7 dikali 96 dibagi 32 3, di atasnya juga 3. 96 dibagi 48 2, di atasnya juga 2. Yang ini berarti 15, 7 dikali 2 14. Jadinya 15 dikurangi 14 1, penyebutnya 96. Jadi hasilnya 1/96. Coba kita lanjut ke latihan. Latihannya itu ini. Jadi ada 2 latihan, boleh dicatat dulu, boleh dikerjakan dulu. Ini latihan yang pertama. Kemudian ini latihan yang kedua. Boleh dikerjakan dulu, nanti kita bahas. Oke, kita bahas ya. Kita cocokkan hasil jawabannya dengan pembahasan. Jadi di latihan pertama ini kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu 15 dan juga 2. Berarti ini udah belasan nih, berarti kita cari KPK-nya. Kita pakai KPK. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 1. Yang 2 itu kan udah bagi 2 hasilnya 1. Berarti yang 15 itu 3 kali 5. Yang 2 itu 2. KPK itu berarti semuanya, semua angkanya. Semua angkanya. Berarti ada 2, ada 3, ada 5. Hasilnya 30. Berarti di sini dikurang. Di sini 30. Yang ini kita tulis ulang, 15, 2, 42, 5 dikali kali. Nah, 30 dibagi 15 hasilnya 2. Sininya juga 2. 30 dibagi 2 15. Atasnya juga 15. 42 dikali 2 84. 5 dikali 15 hasilnya 75. 84 dikurangi 75 9/30. Jadi ini hasilnya. Dan latihan yang kedua, ini angkanya udah belasan, ini juga puluhan, berarti kita pakai KPK karena udah besar nih angkanya. 12 di pohon faktor dibagi 2 6, dibagi 2 3, 60 dibagi 2 30, dibagi 2 15, dibagi 3 5. 12-nya itu berarti 2 pangkat 2 dikali 3. 60-nya itu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. KPK-nya itu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 4 kali 3 12 dikali 5 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Kita tulisnya di sini 60 dikurangi 60. Di sini kita tulis ulang, ini 12, ini 60 dikali 5 dikali 21 dikali 60 dibagi 12 5. Di sininya juga 5. 60 dibagi 60 1, berarti atasnya juga 1.
5 dikali 5, 25. 21 dikali 1, 21. 25 dikurangi 21, 4/60. Jadi ini hasilnya. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat.